Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024 berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah yang manakah urutan perubahan energi pada dinamo sepeda? Jawaban yang tepat adalah D. Energi kinetik atau energi gerak diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah lagi menjadi energi cahaya. Dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak atau kinetik menjadi listrik. Perangkat dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu depan dan belakang sepeda. Perubahan yang terjadi adalah energi kinetik berubah menjadi energi listrik, kemudian berubah lagi menjadi energi cahaya. Jawaban yang tepat adalah D. Sangat dianjurkan untuk dipelajari terkait perubahan energi pada dinamo maupun komponen-komponen pada dinamo. Lagu ini bercerita tentang cinta dan persahabatan. Di dalamnya juga mengandung pesan orang tua kepada anaknya untuk menjaga tali silaturahmi kepada siapapun. Lagu tersebut adalah A. Tokecang, B. Bungong Jeumpa, C. Soleram, D. Badinding, atau E. Ayam Den Lapeh. Berisi tentang cinta dan persahabatan dan pesan untuk menjaga tali silaturahmi jelas adalah Soleram, C. Di mana Soleram merupakan lagu yang sangat populer dengan makna yang sangat mendalam. Bait pertama lagu Soleram bermakna nasihat seorang ibu agar anaknya bisa menjaga rasa malu agar kehormatan, adat istiadat, nama baik, dan juga syariat agama tetap terjaga. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat A. Makanlah makanan yang berfaedah, B. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya, C. Selama di dunia carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya, D. Ririn rajin membaca Al-Quran setiap malam, E. Amal salih akan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulisan kata serapan yang tepat banyak muncul di tahap sebelumnya. Jawaban yang tepat adalah B. Sesudah salat ia pergi menemui ibunya. Salat di sini sudah benar sesuai KBBI. Berikut beberapa penulisan yang tepat. Faidah seharusnya menggunakan huruf E di belakang. Kemudian akhirat menggunakan huruf I di belakang. Kemudian penulisan Al-Quran yang tepat adalah seperti ini menurut KBBI. Amal salih harusnya menggunakan E, amal saleh. Urutan kejadian pemberontakan yang pernah terjadi pasca kemerdekaan Indonesia adalah yang manakah urutan kejadian pemberontakan yang tepat pasca kemerdekaan Indonesia? Jawaban yang tepat adalah A. PKI Madiun, kemudian RMS Maluku, kemudian G30S PKI. Berikut urutan kejadian pemberontakan pasca kemerdekaan. Yang pertama PKI Madiun pada 18 September 1948. Kemudian nomor 2 pemberontakan DITII Kartosuwiryo pada 19 Desember 1948. Kemudian peristiwa APRA di Bandung 23 Januari 1950. Kemudian Andi Aziz di Ujung Pandang 5 April 1950. Kemudian RMS di Maluku 1 November 1950. Kemudian Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Kemudian PRRI di Sulawesi tahun 58 sampai 61. Kemudian pemberontakan Permesta di Sulawesi tahun 5861. Yang terakhir adalah G30S PKI tahun 1965. Bisa dipelajari urutan kejadian pemberontakan pasca kemerdekaan. Dari 600 siswa diperoleh data tentang pekerjaan orang tua atau wali. Data tersebut jika disajikan dalam diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Berdasarkan diagram di atas, pernyataan yang benar adalah A. Jumlah PNS 108 orang, B. Jumlah wira swasta 180 orang, C. Jumlah pedagang 225 orang, D. Jumlah TNI Polri 27 orang, E. Jumlah TNI Polri 145 orang. Diketahui di soal, jumlah seluruh siswa adalah 600 siswa. Ditampilkan dalam diagram lingkaran, di mana wira swasta mempunyai sudut 90 derajat, kemudian pedagang 135 derajat,
TNI Polri 27 derajat, PNS 108 derajat. Sedangkan kita tahu satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Maka dengan mudah kita cari jumlah PNS-nya adalah PNS di sini 108 derajat, maka 108 per 360 dikalikan jumlah total siswa adalah 600, hasilnya adalah 180. Ini adalah jumlah PNS. Kemudian jumlah wira swasta di sini 90 derajat, maka 90 per 360 dikalikan 600. Hasilnya adalah 150 wira swasta. Kemudian jumlah pedagang ada di sini 135 derajat. Maka 135 per 360 dikalikan 600. Jumlah totalnya hasilnya adalah 225. Ini adalah pedagang. Kemudian jumlah TNI adalah 27 derajat. Maka 27 per 360 kalikan 600. Hasilnya adalah 45. Ini adalah TNI. Maka kita cek opsi jawaban A. PNS 108 orang. Ini salah karena PNS adalah 180 orang. Kemudian B, wira swasta 180 orang. Salah karena wira swasta adalah 150. Kemudian jumlah pedagang 225 orang. Ini adalah jawaban yang tepat yang kita cari. Kita cek yang D, TNI Polri. Jelas salah karena TNI Polri adalah 45. Sama halnya yang E juga salah. Jawaban yang tepat adalah C. Gaya sebesar 20 Newton bekerja pada sebuah benda yang menyebabkan percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Maka massa benda itu adalah A 5 Newton, B 10 Newton, C 12 kg, D 12 Newton, E 10 kg. Terkait gaya, massa, dan percepatan muncul kembali. Di dalam soal yang ditanyakan adalah massa benda, maka jelas opsi jawaban A, B, dan D adalah salah karena satuan di sini adalah Newton. Sedangkan yang kita cari adalah massa benda. Satuannya jelas adalah kilogram. Antara C dan E. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Dalam soal diketahui gayanya adalah 20 Newton di sini. Kemudian percepatan adalah 2 meter per second kuadrat. Percepatan di sini. Yang ditanyakan adalah massanya. Rumus dari gaya adalah F sama dengan M kali A atau massa dikalikan percepatan. Dimasukkan saja karena sudah diketahui F-nya adalah 20. Maka di sini adalah 20 sama dengan M, massa yang dicari dikalikan percepatan. Percepatannya sudah didapat di sini. Percepatan adalah 2, dimasukkan di sini. Maka untuk mencari M-nya adalah tinggal membagikan saja 20 dibagi 2. Maka massa diketahui adalah 10 kilogram. Jawaban yang tepat adalah E. Sudah beberapa sore Wati datang ke rumahku. Sore ini ia datang juga. Alasannya ingin mengerjakan PR bersama. Namun sebenarnya Wati hanya ingin meminjam bukuku, kemudian menyalin PR yang aku kerjakan. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan bukuku karena Wati jadi malas belajar. Namun Wati selalu memaksa. Saat di sekolah, Wati selalu mengatakan ia mengerjakan PR sendiri. Bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik adalah A. Pada waktu Wati berbohong mengatakan selalu mengerjakan PR. B. Saat Wati selalu memaksa meminjam tugas-tugas sekolah. C. Ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati. D. Saat Wati malas belajar dan mengerjakan PR. Manakah bagian dalam cerita tersebut yang merupakan konflik? Jawaban yang tepat adalah C. Konflik ditunjukkan dalam kalimat di sini. Sebenarnya aku tak ingin meminjamkan buku. Pengertian konflik atau sering disebut dengan komplikasi adalah bagian cerita yang memuat konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah tersebut mencapai komplikasi atau klimaks. Dalam teks biasanya konflik muncul dari kepribadian tokoh. Di sini C. Ketika sebenarnya tak ingin meminjamkan buku pada Wati. Jadi terjadi konflik di dalam hati tokoh yang sebenarnya tidak ingin meminjamkan buku tersebut kepada Wati karena tahu efeknya adalah Wati menjadi malas belajar. Namun pada kenyataannya Wati selalu memaksa. Silahkan dipelajari terkait bagian dalam cerita. Jadi banyak soal yang muncul di tahap sebelumnya, diberikan narasi sebuah bagian cerita, teman-teman diminta untuk menentukan bagian tertentu dari cerita tersebut, baik koda,
orientasi, komplikasi, dan lain-lain. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berpenampilan mewah. 2. Mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. 3. Menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan. 4. Mengganggu orang yang sedang beribadah. 5. Menolak bantuan dari orang yang berbeda agama. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku yang menyimpang dari pengamalan Pancasila sila pertama ditunjukkan oleh nomor. Perilaku yang menyimpang dari pengamalan Pancasila sila pertama. Kita lihat yang nomor 1, jelas bukan pengamalan Pancasila sila pertama. Yang dicari adalah perilaku yang menyimpang dari sila pertama. Kita lihat yang nomor 2, mau menerima bantuan dari orang yang berbeda agama. Ini adalah pengamalan Pancasila sila pertama yang tepat, jadi tidak menyimpang. Kita lihat yang nomor 3, menganggap sesat orang yang berbeda keyakinan. Ini adalah penyimpangan dari pengamalan Pancasila sila pertama. Ini masuk. Kemudian yang nomor 4, mengganggu orang yang sedang beribadah. Ini juga penyimpangan sila pertama. Yang 5, menolak bantuan dari orang yang berbeda agama. Ini adalah lawan dari opsi nomor 2. Ini juga perbuatan yang menyimpang. Jadi jawaban yang tepat adalah 3, 4, dan 5. Opsi jawaban B. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024. Berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media.